Saat dia ke pasar untuk membeli rempah-rempah, katanya dia ingin membeli bahan peledak. Aku ingin membeli karbon. Setelah bos mendengarnya, ekspresinya langsung berubah. Tidak ada karbon. Apakah etil alkohol diperlukan? Bisa juga menyala. Tapi orang itu jelas tidak terlihat mudah untuk digoda. Dia hanya bisa membawakan sekotak besar rempah-rempah. Buka dan lihat, itu semua bahan peledak plastik C4. Anak pelanggan yang bodoh itu baru saja mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Bos mencurinya lagi, dan memarahinya karena bodoh. Tapi ini satu kalimat, pelanggan yang marah, beli 2 barel bahan peledak dari dia. Segera setelah itu, dia mencengkeram leher bosnya. Putraku tidak bodoh sama sekali. Bahkan lebih pintar darimu. Tapi sebenarnya, apa yang dikatakan gembong narkoba Kun Kang juga benar. Anaknya yang bodoh itu sangat pintar. Dalam transaksi besar, Kun Kang baru saja menjalin kerja sama jangka panjang dengan pelanggan. Tapi saat dia hendak pergi, orang lain agak menantang karena leluconnya. Anak bodoh itu memasukkan sekantong makanan ringan ke dalam tas pelanggan. Pria gemuk yang bodoh, tidak ada yang akan terlalu memikirkan apa yang dia lakukan. Tapi tunggu sampai pelanggannya pergi. Bocah idiot itu mengeluarkan remote control. Tekan salah satu seperti itu. Dada pelanggan tiba-tiba mengeluarkan bunyi bip. Itu adalah sebungkus kecil bahan peledak. Ayah, ledakan itu akan membawa polisi ke sini. Jangan takut, lihatlah adikmu. Menyenangkan sekali. Ada lebih dari satu anak idiot seorang gembong narkoba. Anak laki-laki yang lebih tua tidak membuat kekhawatiran orang berkurang. Karena ledakan tadi, telah menarik polisi bersenjata baru-baru ini. Diam-diam pergi ke markas Kun Kang. Alhasil, Kun Kang yang menemukannya lebih dulu. Dia awalnya ingin menyelinap pergi tanpa menimbulkan masalah. Siapa sangka sang putra sulung ingin pamer di depan ayahnya. Lagi-lagi, dia langsung berkelahi dengan polisi. Tapi konsekuensinya, adalah memotong jalannya. Tinggallah selamanya di gunung ini. Tapi hutang ini, ditulis oleh Kun Kang di kepala Kapten Liu Ye. Dia tidak mempekerjakan pembunuh, yaitu setahun kemudian, pada peringatan kematian putra sulung. Ledakan tiba-tiba, pipa gas alam perbatasan. Tapi tidak ada yang mengharapkannya. Jika Kun Kang ingin membalas dendam, kenapa dia tetap memilih tempat yang terpencil? Liu Ye tidak punya waktu untuk berpikir jernih. Dalam jarak 5 km terjadi ledakan lagi. Polisi bersenjata mengikuti di sebuah rumah dekat danau. Juga menemukan hadiah. Itu pasti dilakukan oleh Kun Kang. Buka dan lihatlah. Itu memang sebuah bom. Orang yang menjinakkan bom sangat berhati-hati. Temukan sabuk pengaman itu. Dipotong menjadi satu kesempatan. Hati-hati, lelucon aneh Kun Kang hanyalah iklan. Tapi sekarang, sebuah bel berbunyi di bawah bagian bawah bom. Kun Kang lah yang menelepon. Teman lama. Akhirnya terdengar suaranya. Pipa gas alam meledak karena kamu, bukan? Bagaimana? Apakah kamu menyukainya? Jika ada apa, katakan langsung saja. Tahun lalu, anakku sudah meninggal. Bagaimana kamu akan bayar? Jadi terus bidik aku. Hidupnya saja tidak cukup sebagai kompensasi. Aku harus membuat banyak orang dikubur bersama-sama. Ternyata Kun Kang sudah memperhitungkan semuanya. Dia ingin bermain-main dengan Liu Ye. Lebih dari permainan ini, jika kamu tidak bermain, seseorang akan mati. Dalam 24 jam, Kun Kang akan mengubur bom di 3 tempat. Setiap buah memiliki kekuatan yang tiada habisnya. Cukup untuk menghancurkan nyawa lebih dari 10.000 orang. Kun Kang yang licik tahu, cara terbaik untuk menghancurkan penjinak bom. Ini bukan tentang membuatnya mati. Tapi biarkan dia melihat dengan matanya sendiri bahwa penghitung waktu mundur bom telah tiba. Dia tidak bisa menjinakkan bom apapun. Level pertama permainan dimulai. Kun Kang mengirimkan foto waduk tersebut. 1 jam kemudian, bendungan besar akan meledak. Tapi di hilir bendungan besar, ada juga desa berpenduduk 20.000 orang. Kedua Liu Ye memikul tanggung jawab yang berat untuk masuk ke dalam air untuk menghilangkannya. Namun saat mereka melihat keseluruhan bom dengan jelas, tiba-tiba tidak ada harapan lagi. Dari atas ke bawah kedalamannya 10 meter. 1 meter jauhnya, ada satu. Yang mana yang paling membuat putus asa? Perangkat peledakan di bagian bawah. Benda ini diatur pada tekanan air yang tetap. Jika bagian atas dan bawah bergerak lebih dari 10 cm, jadi perangkat akan otomatis aktif. Bendungan besar akan meledak. Saat itu, 20.000 nyawa melayang di hilir. Juga akan mati. Momen kritis. Liu Ye memikirkan cara. Biarkan rekan satu tim pergi ke darat terlebih dahulu. Siapkan gulungan kabel dan lembaran busa. Lalu dia berada di bawah air. Putuskan sambungan detonator dan bom lainnya. Sekali lagi ikat salah satu ujung kabel ke detonator. Ujung lainnya diikat ke papan busa. 2 orang di atas air dan di bawah air bergerak secara bersamaan. Pindah saja ke lokasi yang aman. Jadi meledak di dasar air. Itu juga tidak akan menimbulkan guncangan besar. Tunggu hingga jarak perjalanan cukup jauh.
Duanya segera berbalik dan berenang kembali. Tapi kali ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Awalnya dihitung setelah mereka berdua sampai di darat. Rekan timnya menembak papan busa hingga berkeping-keping. Tapi siapa sangka, papan busa akan pecah. Untungnya ini adalah dasar danau. Ada perlawanan yang cukup. Liu Ye hanya mengambil satu kehidupan saat ini. Pada saat ini, ponsel Kun Kang menelepon lagi. Suatu ketika bendungan besar itu runtuh. Tahukah berapa banyak orang yang akan mati? Apakah kamu punya rasa kemanusiaan? Kemanusiaan. Kemanusiaan adalah hal yang memuakan. Kun Kang. Pada akhirnya, apa yang ingin kamu lakukan? Bukankah itu sedang bermain-main? Kamu dah melewati rintangan pertama. Sekarang, Adalah rintangan kedua.